Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Polandia dan sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang sedang menyelesaikan studi magisternya di Jagiellonian University di Polandia dengan beasiswa Ignacy Lukasiewicz. Sudah bersama kita Mas Bagas Aji Prabowo atau yang biasa disapa dengan Mas Bagas live nih langsung dari Krakow. Halo Mas Bagas, apa kabar? Halo Mas Gulo, baik Alhamdulillah. Mas gimana? Alhamdulillah kabar baik juga Mas Bagas. Makasih banyak Mas Bagas sudah mau sharing kepada kita ini bagaimana perjuangan Mas Bagas bisa berkuliah di Polandia dan dengan beasiswa yang unik nih. Mungkin kebanyakan dari kita juga saya baru tahu nih tentang beasiswa ini. Makasih juga kesempatannya Mas. Senang juga. Udah lama nih udah nggak ngisi-ngisi. Pas banget nih. Iya. Bersyukur banget nih kita di sini, senang sekali. Untuk itu kita Oke. persilakan Mas Bagas untuk memulai sharing session. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Bagas Aji Prabowo. Jadi saya sedang menempuh studi master di Polandia. Sekarang di semester ketiga menjelang keempat. Jadi mohon doanya semoga bisa diluluskan di semester ini, kelas semester depan. Oke. Jadi fokus di presentasi saya tentang studi in Poland in general. Jadi nanti saya juga bakal jelasin gimana kampus saya, terus apa benefitnya kalau kita studi di Poland atau di Europe. Mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman yang lagi ngerencanain mau apply studi ke luar negeri atau apply beasiswa, buat gimana sih bandingin prefer ke misal ke Jepang atau ke Europe atau ke Amerika. Nah, kalau saya ngasih ke perspektif gimana kalau studi di Eropa, terutama di Polandia. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Bagas Aji Prabowo. Saya dari Banyumas, Jawa Tengah. SMA di SMA 2. Terus setelah itu saya merantau ke Bogor, ke IPB University. Dulu namanya IPB aja. Di Fakultas Kehutanan, jurusan Kultur. Terus kebetulan di beasiswa ini ada sekolah bahasa selama 1 tahun. Saya dapat di Silesian University di salah satu kota yang beda dari sekarang, nggak di kampus yang sama. Terus saya lanjut di Jagiellonian University di jurusan Environmental Protection and Management. Itu perkenalan diri singkat dari saya. Terus kita langsung ya masuk ke Polandia. Jadi di mana sih Polandia itu? Polandia itu terletak di Eropa, tepatnya di Eropa Tengah. Jadi dia perbatasan antara Eropa Timur dan Barat. Kadang orang-orang Polandia sering nggak mau nih dibilang Eropa Timur, karena kan Eropa Timur stigmanya ekonomi rendah dan lain sebagainya. Jadi dia lebih ke pengennya memposisikan jadi Eropa di tengah. Terus salah satu yang identik dengan Poland mungkin benderanya yang terbalik dari bendera kita. Jadi ada cerita lucu nih. Sebelum saya apply ke Polandia, sebenarnya saya tuh dulu memang pengen apply itu ke Jepang. Udah ada 2 program atau 3 program yang saya apply, salah satunya diterima, tapi itu ntar saya ceritakan lagi. Nah, kebetulan ada teman dekat saya, dia itu udah keterima di Polandia juga. Ada beasiswa dari pemerintah NTB waktu itu, kerjasama. Jadi dia udah di Polandia, terus setelah dia sampai ke Polandia, sebulan setelah dia sampai, saya bersandar, kayaknya saya nggak mau deh pergi ke Polandia, soalnya di sana negaranya benci sama Indonesia. Itu benderanya kita aja dibalik. Long story short, nyampe saya di sini. Terus jadi ini Polandia secara garis besar kayak dengan budaya juga, karena di sejarahnya dia itu di zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, dia jadi di antara Nazi, Jerman, dan juga Uni Soviet. Jadi dia istilahnya kita dulu dijajah sama Belanda, Belanda kalah dijajah Jepang. Nah, kalau mereka dijajah dari kanan dan dari kiri. Nah, itulah mungkin salah satu juga yang membentuk tipe sosial mereka yang tangguh, terus maksudnya gigih dan lain sebagainya. Jadi itu yang ada di sini. Terus salah satu makanan
khas dari sini adalah yang terkenal pierogi. Jadi sebenarnya pierogi ini simpelnya sejenis dumpling, isinya macam-macam, bisa ada bayam, ada daging, kadang ada buah-buahan juga, jadi ada juga keju dan lain sebagainya. Terus mungkin kalau orang yang belajar sejarah bakal tahu tentang Auschwitz. Auschwitz itu camp pembantaian Yahudi di zaman dulu oleh Nazi. Jadi Yahudi yang ada di Eropa dibawa ke camp itu. Jadi saya pernah ke sana waktu itu tahun lalu. Itu benar-benar menyedihkan. Mereka datang terus dimasukin ke tempat yang sejenis kayak kandang kuda, terus 75%-nya yang nggak sehat dan tidak layak untuk jadi pekerja paksa langsung dimasukkan ke chamber racun, terus dibunuh, dan yaitu the rest is history. Jadi makanya ada musim Holocaust di Jerman dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah ini, saya tinggal di Krakow, salah satu. Jadi saya menganggap Krakow itu seperti Jogjanya Polandia. Jadi kenapa saya pikir gitu? Jadi Krakow itu pernah jadi ibu kota pertama di Polandia. Nah, waktu itu sempat ada perang dan ada pemindahan kekuasaan, jadi pindah ke Warsaw yang kita kenal sekarang. Nah, terus juga Krakow merupakan kota pendidikan juga, dan juga kota turis. Jadi hari pertama saya menginjakan kaki di Krakow, wah ini mah Jogjanya Polandia. Jadi setiap hari saya bisa ngelihat orang turis jalan, terus foto-foto. Jadi kayak bawaan kotanya tuh ceria gitu. Beda sama kota sebelum saya yang tinggal di Katowice, jadi dia itu kota tambang, jadi itu orang-orangnya cenderung keras, terus nggak jago bahasa Inggris. Kalau di sini hampir semuanya bisa jago bahasa Inggris. Jadi walaupun saya belajar bahasa Polandia setahun, sampai ke sini, misal ketemu orang, saya approach pakai bahasa Polis, dia balasnya pakai bahasa Inggris, jadi hilang lama-lama skill-nya. Menarik. Oh gitu. Ya. Oke, itu tentang Polandia. Nah, kalau diizinkan saya juga bakal cerita story saya, mungkin bisa juga dijadikan motivasi atau gambaran kalau semua itu bisa kalau kita mau. Jadi saya tinggal di Purwokerto, di Banyumas, sekolah di jadi saya di SD SMP cukup bagus nilainya. Saya masuk ke sekolah favorit di kota saya, di SMA 2, walaupun bersaing langsung dengan SMA 1. Nah, di situ sayangnya setelah 1 tahun dengan prestasi yang sama, di tahun kedua saya udah mulai goyang nih. Jadi saya udah mulai ikut organisasi A, B, C, D. Jadi waktu itu seingat saya jadi ketua MPK atau selain DPR-nya sekolah. Terus saya ikut band, saya ngeband, terus saya ikut Merpati Putih, saya ikut kayak videografernya sekolah, saya jadi produser film buat HUT sekolah, jadi kayak banyak banget lah. Terus di kala itu saya juga punya pacar, terus ya kalau misalnya orang-orang sekolah mungkin berangkat jam 7, pulang jam setengah 2, saya mungkin setiap hari hampir pulangnya maghrib karena banyak rapat, ada ekskul dan lain sebagainya. Nah, jadi short story-nya dari misal contohnya di matematika saya nih. Dulu saya matematika itu kalau di tahun pertama, saya itu nggak pernah nilai di bawah 90 ulangan hariannya. Ulangan hariannya misal ulangan pertama 90 berapa, 90 berapa. Nah, di tahun kedua dan ketiga saya, ulangan saya nggak pernah nggak remedi. Jadi kayak jomplang banget. Nah, itu kayak itu berlanjut sampai ke ujian. Jadi ujian juga nilainya jelek. Jadi di ujian saya nggak ada yang nilainya 8. Jadi 70 berapa, bahkan ada yang fisika saya berapa 50 atau 60 gitu. Jadi kurang bagus lah ininya prestasinya. Nah, itu jadi alhasil saya daftar SNMPTN di IPB, tapi waktu itu jurusannya lain, saya gagal. Terus SBMPTN
Nah, saya ini juga SBMPTN saya nggak nyiapin buat les karena memang kan cukup mahal buat membayar les terus dan lain sebagainya. Udah saya persiapan pribadi aja, ternyata gagal juga. Terus saya juga sempat daftar kedinasan di STIS. Di STIS saya daftar, udah sampai ke hampir wawancara, terus gagal juga. Nah, sebenarnya saya waktu itu sama ibu saya kayak 3 kali gitu. Jadi ceritanya yang mengena di saya itu, saya setiap ngecek kan online dulu ya. Jadi setiap ngecek, saya sama ibu saya di depan komputer, dulu kan belum punya laptop, gimana? Gagal. Terus gimana lagi? Gagal lagi. Gimana? Gagal lagi. Terus sampai terakhir itu saya daftar ujian mandiri. Jadi saya beraniin diri, waktu itu kebetulannya saya kan pas di SMA saya dapat beasiswa. Terus beasiswanya itu lebih setelah saya lulus, jadi saya dapat in hand tuh sekitar berapa ratus ribu sampai sejutaan. Nah, saya pakai modal itu buat bayar ujian mandiri, karena di zaman kita ya mungkin Mas dulu juga ngerasain kayak ujian mandiri itu seakan-akan kayak ya jalur mandiri itu kayak jalur nyogok aja. Ya udah kalau nggak keterima semua gede-gedean. Tapi saya waktu itu datang ke IPB, terus saya baca, saya tanya teman-teman saya, ternyata enggak. Memang uang daftarnya agak mahal, tapi setelah udah masuk, bayarnya biasa aja gitu, kayak yang lainnya. Pakai masuk pasteurisasi tergantung pendapatan orang tua. Jadi saya daftar, terus alhamdulillahnya keterima. Jadi hari sebelum pembukaan yang itu, saya kan sama ibu saya buka di laptop nih. Terus ibu saya sampai mungkin bercanda atau serius, jadi ya udahlah kalau nggak keterima kerja dulu aja gitu. Udah terus. Nah, anehnya di fase-fase di mana saya ngerasa banyak gagal itu, di SNMPTN gagal, SBMPTN gagal, STIS gagal, di titik itulah saya malah memulai mimpi saya buat ke luar negeri. Jadi waktu itu saya nggak salah nonton Habibie Ainun lah. Terus saya ngeliat Pak Habibie, Reza Radian yang menonton Pak Habibie, ketemu orang-orang baru, terus bisa nge-explore diri lebih tinggi. Jadi ya udah, mulai titik itu saya bilang ya udah saya mau berubah, saya nggak mau kayak mediocre lagi kayak kemarin. Terus udah dimulai itu saya mulai titik perjuangan baru saya setelah masuk di IPB, alhamdulillah. Nah, terus ya udah di IPB saya istilahnya nggak kayak yang dulu lah, walaupun masih berprogres, saya mulai orientasi prestasi. Jadi saya ikut UKM-nya atau kegiatan mahasiswanya waktu itu kayak karya ilmiahnya. Jadi kayak di PB namanya Forses. Jadi saya belajar nulis karya ilmiah, terus nyoba-nyoba kompetisi, udah sampai berpuluh-puluh kali gagal. Wow. Alhamdulillah di semester 5 atau 4, saya udah mulai kerasa hasilnya. Nah, di waktu itu juga saya diskusi sama teman saya, terus teman saya bilang, nah jadi kalau misal kita nyoba itu kayak lagi ngisi gelas, jadi kayak ngisi gelas kosong, nanti kalau kegagalannya udah penuh, dia bakal ngalir ke gelas selanjutnya. Nah, di gelas selanjutnya itu keberhasilan. Nah, nanti kalau keberhasilan yang biasanya udah turun lagi, jadi keberhasilan besar. Mungkin Mas dulu juga ngerasain, atau teman-teman bisa jadi kisah. Jadi, ya udah setelah 4 semester nyoba, alhamdulillah udah mulailah dapat prestasi-prestasi, terus udah bisa keliling Indonesia dengan lomba-lomba itu. Terus waktu itu sebenarnya cita-cita awal saya lomba itu, saya pengen naik pesawat karena saya kan belum pernah naik pesawat. Qadarullah saya pertama lomba itu ke Ambon, jadi langsung jauh ke Indonesia Timur. Nah, terus saya pertama lomba itu sama dia nih, namanya Dela. Nah, Dela ini yang orang pertama yang tadi saya cerita, dia ke Polandia 1 semester sebelum saya, yang saya cerita benderanya terbalik itu. Nah, ya udah, terus yang jadi anehnya dan uniknya, sekarang dia sama saya jadi istri saya di Polandia. Wah, alhamdulillah. Itu ceritanya panjang banget. Terus ya
Mungkin bisa jadi webinar lain kalau diceritain. Jadi udah waktu itu saya mulai lomba, terus udah keterima, udah mulai mungkin ada 10 prestasi lomba, terus saya mulai bisa lomba ke luar negeri dengan waktu itu bahasa Inggris yang pas-pasan banget. Pertama lomba saya ke Singapura, ikut lomba startup gitu, terus ke Taiwan, sama terakhir ke Malaysia. Wow. Hingga akhirnya ke Polandia. Jadi ya itu dari orang mediocre, sebenarnya kita tuh bisa kalau kita mau dan berusaha. Nah, terus singkat cerita lulus saya dari PB, karena saya dari awal udah bilang bahwa pengen keluar negeri, jadi saya udah ngerencanain dari semester sebelumnya. Hingga akhir di titik setelah lulus ya udah saya jelasin ke orang tua saya mau nyiapin beasiswa. Jadi waktu itu saya ke Pare, terus selama sebulan karena waktu itu ada program, saya udah ada basic bahasa Inggris, tapi saya pengen ada basic buat tesnya, kan beda ya skill ngomong sama skill buat tes itu. Jadi saya siapin buat skill tesnya sebulan, terus sempat serabutan juga karena ya itu, kalau kita mau apply beasiswa kita nggak bisa modal nol, walaupun namanya beasiswa ya, beasiswa kan didapatkan setelah kita dapat beasiswanya. Kalau masih berusahanya ya itu kita harus bayar IELTS yang sampai jutaan, terus kalau misalnya ada cerita mungkin dari beasiswa lain kita harus ngirim proposalnya langsung hard copy ke kampusnya, nah itu beda cerita lagi. Nah, udah, jadi waktu itu saya daftar ke Max Jepang membuka kuso, terus daftar ke Turki Bursalari, mungkin sudah ada pembicaranya belum sebelumnya. Nah, terus saya ada juga daftar Shizuoka University, jadi ada beasiswa dari kampus itu. Sama yang terakhir saya daftar ini, sebenarnya kayak cadangan terakhir saya nih, ke Polandia. Singkat cerita, Max nggak dapat, Turki juga nggak dapat. Ternyata yang dua ini dapat terakhir, ke Shizuoka sama ke Polandia. Nggak nyangka dari ditolak 2, malah sekarang dapat 2 dan harus milih. Jadi ya, karena di Shizuoka itu beasiswanya dari kampus, terus living cost-nya cuma di cover setengahnya gitu. Jadi saya tetap harus magang kalau di sana. Jadi ya udah saya pilih secara matematis saya pilih ke Polandia. Dan saya akhirnya di sini. Itu cerita saya. Semoga bisa menginspirasi walaupun terlalu panjang. Semoga nggak membosankan. Oke. Oke, jadi sekarang saya balik ke pembicaraan kenapa studi di Eropa. Jadi pertimbangan studi di Eropa adalah di Eropa memiliki sistem pendidikan yang bagus. Jadi dari 1.400 universitas yang masuk ke dalam pilihan ini, lebih dari 500 universitas berada di Eropa. Jadi hampir berapa tuh? Lebih dari 30%. Terus banyak pilihan universitas dan jurusan. Dan budaya dan sejarahnya juga kuat, tadi diceritakan walaupun ada sejarah kelamnya, tapi secara garis besar budaya di Eropa itu sangat kental. Dan peluang beasiswa dan kerja tinggi. Jadi di Eropa ini peluang untuk kerja setelah dapat beasiswa dan lulus di sana juga tinggi. Ini salah satu pertimbangan-pertimbangan. Nah, untuk ke Poland sendiri ada, yang saya tahu sekarang ada 3 skema yang bisa teman-teman coba. Yang pertama ada dari NAVA. Jadi NAVA itu sebuah organisasi dari Polish National Agency for Academic Exchange. Jadi sebenarnya dia memang mengurus keluar masuk student dari Poland ke luar atau luar ke Poland. Untuk beasiswa saya namanya Ignacy Lukasiewicz. Sayangnya sekarang beasiswa ini dilebur, jadi nama beasiswanya sekarang Stefan Banach. Karena itu leburan dari 2 beasiswa. Jadi nanti saya di slide selanjutnya saya jelaskan. Yang kedua ada Erasmus+. Jadi buat ini mungkin teman-teman udah tahu, dia lebihnya kayak program. Jadi dia nggak stay di satu negara. Jadi biasanya ada 3 atau 4 semester. Dia misal semester pertama di Polandia, terus
ada teman saya semester pertama Polandia, semester kedua di Spanyol, sama semester 3-nya di sana, semester 4 balik lagi di sini. Ada juga yang lebih dari satu negara, lebih dari 2 negara. Jadi, in a way itu juga bagus dan kayaknya seru, tapi kalau kita jalanin itu capek sebenarnya. Pindah-pindah tempat tinggal negara itu dalam waktu 2 tahun. Cuman pasti ada serunya juga. Sama yang terakhir ada beasiswa dari NTB. Buat teman-teman yang dari NTB, mungkin bisa pelajari lebih dalam tentang LPPM ini. Jadi di LPPM ada beasiswa. Kebetulan istri saya dapat dari beasiswa ini. Jadi ya udah kita maksimalkan kalau teman-teman dari NTB. Semoga di daerah lain bisa diimplementasikan dari program ini. Itu. Nah, sekarang masuk ke beasiswa saya. Jadi dulu namanya beasiswa Lukasiewicz Scholarship Program. Jadi sebenarnya beasiswa ini program dari pemerintah Polandia untuk membantu negara-negara berkembang melalui pendidikan. Jadi memang Indonesia masuk ke dalam negara berkembang target dari Polandia ini bersama dengan negara lain, mungkin Nigeria, Ethiopia, terus ada negara di Amerika Selatan juga, Meksiko, misal gitu, yang jadi program. Jadi nggak semua negara yang jadi targetnya. Nah, waktu itu kan dia nggak memasukkan negara-negara berkembang di Eropa. Nah, di Stefan Bana ini dia gabunglah dengan target mereka yang di Eropa. Jadi untuk yang tahun ini saingannya lebih berat karena gabung dengan orang-orang dari Ukraina, Belarusia, yang jadi target mereka sebelumnya. Jadi itulah tantangan mereka. Kalian yang mau daftar tahun ini. Nah, terus untuk beasiswa ini juga sayangnya cuma fokus di engineering, IT, life science, agriculture, dan related fields. Jadi untuk ekonomi, sosial belum masuk di beasiswa ini. Tapi teman saya ada yang sosial politik, dia dapat beasiswa dari Erasmus. Dia belajar politik di Eropa. Itu mungkin bisa jadi sarana bahan buat teman-teman. Nah, untuk timeline-nya, sebenarnya ini sangat unexpected sih buat saya, karena dulu saya daftar ini cuma daftar online aja. Daftar online sekali, saya ngisi, makanya saya nggak nyiapin LOE buat kayak yang pembicara sebelumnya. Jadi karena di beasiswa ini cukup unik, karena kita apply by form aja, by sistem dari NAVO tadi yang saya jelaskan. Jadi kita upload ke sana semuanya, biodata kita, terus nilai-nilai kita, terus proposal penelitian kita, research plan-nya, sama motivasi letter juga diklik, langsung diketik di formnya. Nah, terus setelah udah apply, nanti ada seleksi kelengkapan berkas. Jadi dalam waktu sebulanan mereka cuma nyeleksi dari segi berkasnya aja. Yang berkasnya misal TOEFL-nya kurang atau IELTS-nya kurang, langsung di-cut, atau misal research plan-nya nggak visible, langsung di-cut juga. Nah, setelah itu nanti diseleksi lagi secara kelayakan. Nah, di seleksi kelayakan ini nggak ada wawancara. Jadi kita cuma nunggu aja nih dari awal upload sampai ke kayak decision letter-nya di akhir. Sampai di stage 4, di bulan Agustus, ada pengumumannya buat berangkat di bulan September. Jadi, tadi kan saya cerita saya dapat beasiswa ke Jepang. Nah, di beasiswa ke Jepang itu saya udah dapat dari bulan Mei. Nah, karena saya aware beasiswanya nggak nampung semua, saya itu udah belajar bahasa Jepang dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Buat just in case saya butuh kerja di sana, buat kalau di Jepang namanya Arabaito, magang di sana, ada perbekalan. Nah, ternyata 1 bulan sebelum berangkat, saya udah ngurus visa juga nih buat ke Jepang. Udah ngurus ada bank statement kan harus lebih dari 110 juta. Waktu itu bank statement-nya. Udah cari pusing banget itu. Udah mau apply, ternyata saya dapat ke Polandia, ya udah. Yang Jepang langsung saya ikhlaskan. Nah, persyaratannya sebenarnya
standar seperti beasiswa-beasiswa lain, termasuk negara tersyarat tadi kan saya jelaskan negara berkembang yang dimasuk, alhamdulillah negara termasuk, terus warga negara tentu, terus lulus S1 dan belum mendapatkan gelar master. Nah, terus ada juga syarat yang cukup beda mungkin ini ya, telah lulus maksimal 3 tahun sebelum beasiswa dibuka. Jadi, misal udah lulus 5 tahun yang lalu, udah nggak bisa daftar ini. Jadi, kayak misal maksimal tahun lulusnya itu 3 tahun sebelum beasiswa dibuka. Jadi nggak ada syarat umurnya, karena ada teman saya yang lebih senior, kebetulan memang dia S1-nya lebih enjoy, jadi dia S1 7 tahun. Nah, tapi dia belum masuk ke perbatasan ini, setelah lulus maksimal 3 tahun. Jadi walaupun umurnya lebih besar, lebih banyak, tapi masih bisa daftar. Tapi kalau misalnya ada orang yang lulus S1 cuma 18 tahun, tapi udah lebih dari 3 tahun ini nggak bisa daftar. Sama kemampuan Inggrisnya minimal B2. Bisa itu IELTS, IBT. Waktu itu saya masih bisa ITP, tapi sekarang udah nggak bisa deh kayaknya. ITP sama TOEIC. Terus dokumennya standar, scan foto, formulir, research plan, ijazah transkrip nilai, medical certificate, sama English. Nah, jadi dulu saya tuh cuma nyiapin ini dalam waktu 2 hari. 2 hari, Mas? 2 hari. Jadi, saya itu dulu baca, ada beasiswa ini, jadi dulu itu PPI Dunia bikin buku gitu. Buku tentang beasiswa, kan ada beasiswa Europe, beasiswa Timur Tengah, beasiswa Amerika, sama beasiswa Jepang, Asia gitu. Jadi ada 4 buku gitu. Nah, saya baca yang beasiswa Europe, itu saya baca, karena waktu itu saya cuma punya TOEFL ITP, buat yang ke Jepang, karena ke Jepang kan bisa. Kalau ke Europe, mayoritas udah nggak bisa tuh ITP, yang 500.000 itu udah nggak bisa. Saya punya buat yang ke Jepang itu, jadi kan saya udah ada nih TOEFL-nya, terus saya nggak bakal nyangka kan TOEFL ITP itu bisa buat ke Europe kan, karena sudah ada bahan. Ternyata saya baca buku itu, ada beasiswa ke Polandia dan bisa nerima ITP, itu saya langsung googling, ternyata deadline-nya 2 hari lagi. Terus saya langsung telepon teman saya yang di Poland, tanya-tanya, ternyata so far cocok jurusan dan culture-nya, saya daftar langsung, karena online bisa diurus semua. Paling yang cukup ini kan yang medical certificate ya. Jadi dalam 2 hari saya daftar dan udah nothing tulus, karena online kan, nggak modal apapun. Ternyata alhamdulillah diterima. Gitu. Nah, sekarang saya masuk ke bahas kampus nih. Jadi, sebenarnya kampus ini bukan tujuan awal saya, karena keunikan selanjutnya dari beasiswa ini tuh, kita memang secara pas daftar itu kita daftar kampus tujuannya. Tapi nanti setelah udah diterima, kita tuh ada sekolah bahasa dulu selama 1 tahun. Nah, di dalam 1 tahun sekolah bahasa itu, kita bisa daftar kampus walaupun nggak di tempat yang dulu kita daftar. Jadi nggak tersistem langsung daftar ke kampusnya gitu loh. Jadi kita kayak daftar baru gitu. Nah, waktu itu saya nyari ke yang 3 semester, ada di Warsaw. Kayak julukannya tuh kayak IPB-nya Poland gitu, kampusnya. Nah, tapi ternyata nggak cocok karena jurusannya nggak buka. Nah, udah, terus saya alihkan ke kampus lain yang ada jurusan environment-nya, dan ketemulah di kampus ini. Waktu itu saya belum mendalami kampus ini, karena dari awal daftar di Indonesia, saya daftarnya di yang IPB-nya Poland itu. Setelah saya cek, ternyata saya udah underestimate kampus ini. Gitu. Jadi ternyata kampus ini tuh ibaratnya kayak UGM-nya Poland. Jadi dia kampus tertua, kayak UGM, terus dia kayak langsung bersaing langsung itu sama University of Warsaw buat jadi kampus terbaik di Polandia. Nah, yang saya mind blow jadi ini sih, yang 1364. Jadi dia kampus ini udah ada sebelum Indonesia dijajah. Jadi waktu saya ospek, kan waktu itu online, jadi dijelasin sejarahnya tuh kayak benar-benar sejarah kerajaan, pakai gambar-gambar kuno gitu. Jadi kayak, wah,
dia kayak jelasin sejarah, ternyata ini sejarah kampus. Dari raja ini ke raja ini, terus dibentuklah universitas ini, gitu. Seru banget. Gitu. Terus ini dari kampus saya. Terus apa sih yang saya pelajari? Saya kan ambil Environmental Protection Management. Jadi secara obligatif course wajibnya saya ambil avian ecology, terus kayak ini bahas tentang burung, terus tentu untuk S2 pasti kita dapat statistik. Jadi buat orang yang belajar sains kayaknya atau sosial pun nggak bisa lah kalau nggak suka matematika pasti bakal ketemu lagi juga di bentuk statistik ini. Terus ini kita belajar gimana manage natural resource, terus practical aspect environmental. Jadi topik-topik ini lebih ke segi biologisnya, tapi kita juga belajar gimana sih kita memanage tentang lingkungan. Ini kan kita belajar tropical ecology, terus GIS, aquatic ecosystem. Jadi itu luas gitu. Kalau dulu kan saya di kehutanan belajarnya hutan aja, tapi di sini saya belajar laut juga, saya belajar sungai, hutan juga belajar lagi, kan gitu. Mas Bagas, ya, ini sistemnya di sana quarter kah, semester atau seperti apa Mas belajar? Semester. Jadi ini kebetulan saya ambil totalnya. Jadi kalau di sini sistemnya bentuknya bukan SKS tapi ECTS ya buat teman-teman. Hampir sama tapi hitungannya berbeda. Jadi setiap tahun itu setiap satu semester minimal 30 ECTS. 30 ECTS. Nah, ini yang obligatory course saja. Jadi ada beberapa course yang cuma 4 ECTS, 2 ECTS. Jadi ada kayak course pilihannya juga. Nah, di course pilihan itu saya ambil beberapa program yang course yang keren sih menurutku, ada tentang penulisan project. Jadi buat kayak ngajuin project ke pemerintah atau ke badan-badan project tertentu, penulisannya. Terus saya juga belajar tentang penelitian di bidang sosial yang terkait lingkungan. Terus saya belajar juga tentang pokoknya ada beberapa course yang menarik dari yang pilihan itu. Jadi so far jadi lebih ke biologi, terus gimana protect lingkungan dan juga manajemennya. Kan ini kan solid waste management, terus ini governance natural resource. Jadi lebih ke sana arah materinya. Nah, untuk student activity, waktu itu saya kena pandemi 1 semester, jadi saya baru ketemu teman saya itu saat pas ujian di semester pertama. Semester pertama, iya semester pertama. Jadi 1 semester online, pas ujian ketemu kebetulan waktu itu. Terus di semester 2 udah mulailah banyak field trip, terus discussion class. Jadi alhamdulillahnya di kelas saya itu cukup diverse ya teman-temannya. Ada yang dari US, ada yang dari Ukraine, ada yang dari Amerika Selatan. Yang dari Indonesia ada saya sama teman saya ini. Jadi satu base. Ada yang dari China, India, jadi seru diskusinya. Bisa bawa topik dari negara masing-masing. Terus juga salah satu privilege jadi orang Indonesia, walaupun secara garis besar cukup sedih juga karena ini belajar environment, sering jadikan objek Indonesia itu, misal pengelolaan sampahnya, terus pengelolaan land use-nya. Tapi kalau misalnya ada tugas-tugas, misal ditugasin cari seminar atau cari bikin paper tentang pengelolaan lingkungan, saya tinggal pengelolaan lingkungan Indonesia gitu. Misal program sosial lingkungan Indonesia. Jadi kayak gampang gitu kalau kita buat ngerjain tugas, tinggal ketik tugasnya pasti Indonesia, pasti nggak bakal rebutan karena cuma ada 2 orang Indonesianya. Kalau dulu kan kita kuliah dia satu, bikin tugas apa harus bagi-bagi kan, kamu bahasa yang ini, saya yang ini. Gitu. Terus itu tadi tentang kuliah saya. Nah, secara garis besar buat beasiswa ini cukup seru ya karena ada 1 tahun sekolah bahasa. Nah, sekolah bahasanya tuh pas saya dulu tuh cukup royal gitu. Jadi kita sering kayak 2 bulan sekali ada field trip. Terus kita pernah field trip
kita tinggal di castle selama 2 hari. Wow. Jadi literally castle, tapi itu kayak castle budaya gitu lah, mungkin sejenis museum tapi bentuknya castle. Tapi benar-benar ada kamarnya, terus ada kita waktu itu dilatih dansa, terus dilatih pakai baju-baju adat Polandia dalam 2 hari itu. Terus ini tadi ada language class, terus tentu mungkin udah dijelasin sama teman-teman sebelumnya juga, kita karena di Eropa, visanya Schengen, kita bisa keluar negeri kayak lagi keluar kota Indonesia. Jadi kita bisa naik bus saja, kita naik kereta, bisa ke jalan-jalan ke luar negeri. Luar negeri dari Polandia maksudnya. Jadi buat orang-orang yang kalau di Instagram itu yang di atas itu, yang story-story dikumpulin, Highlight, Mas. apa ya namanya? Kalau di story, jadi story dikumpulin itu namanya tuh. Jadi highlight. Iya, highlight. Jadi ya banyak teman-teman saya yang di highlight-nya itu yaitu highlight Poland, Jerman, France, Swiss gitu, dikumpul-kumpulin. Kalau saya nggak begitu ke sana sih, cuman saya suka traveling buat belajar budaya baru. Ini waktu itu saya traveling, jadi ada kayak paket voucher gitu, ada bus intra Europe. Jadi saya beli satu voucher buat 5 trip. Jadi waktu itu saya seminggu jalan-jalan ke Jerman, Belanda, France, sama Vienna. Wow. Naik bis, bener-bener ngeteng itu. Itu berapaan, Mas, biayanya, Mas? Tiketnya? Waktu itu saya cuma 99 euro. Jadi 99 euro buat 5 trip. Wow. Itu sangat affordable sekali itu. Affordable banget. Jadi istilahnya kalau kita mau magang atau part time di restoran, bisa buat keliling Eropa sebenarnya. Makanya sebenarnya orang-orang di sini tuh mereka nggak terlalu ambisius gitu. Jadi ada orang yang cuma jadi waiters seumur hidup dan mereka bahagia gitu. Karena tercukupi di sini. Kayak misal transportnya gampang, terus ada, jadi gaji mereka langsung dipotong buat pensiun. Jadi di sini nggak ada hitung-hitungan tuh biaya pensiun karena udah ditanggung tuh, ininya bagus secara asuransi negaranya. Mas Bagas, ngomong-ngomong tentang pekerjaan, kalau dari beasiswa Ignasi ini memperbolehkan boleh untuk bekerja, Mas ya? Boleh. Yang nggak boleh itu dapat beasiswa lain. Okay. Kecuali Erasmus. Selain itu boleh. Asal nggak ganggu kerjaan. Nggak ganggu kuliah. Gitu. Jadi ada teman-teman saya juga kerja kalau di Poland itu sekarang yang lagi terkenal perusahaan game ya. Jadi banyak kan mungkin kalau teman-teman ada yang kayak dengar Cyberpunk, game Cyberpunk, terus The Witcher. Nah, itu tuh ininya dari Polandia. Jadi memang ada perusahaan game besar dan dia ada pasar Indonesia. Jadi sering orang-orang Indonesia kerja di sana, baik untuk marketingnya atau buat kerja di teknisnya, kan harus pakai bahasa Indonesia, kan harus disesuaikan konteksnya yang nggak bisa translate buta kan. Nah, biasanya orang-orang Indonesia, teman-teman saya kerja di sana. Nah, sama ini buat part-time job, kesempatan part-time di Poland sangat terbuka. Saya sempat kerja di restoran, terus sempat, pokoknya macam-macam bisa dicoba sini. Disesuaikan saja sama waktu dan waktu gitu. Ada juga part-time, kalau di sini cukup terkenal di mahasiswa tuh, Uber Eats. Jadi kayak Gojek, tapi pakai sepeda. Oke, itu kan kalau di sini kan cuacanya enak tuh buat sepedaan, terus jadi ya kayak lagi main aja tuh dibayar. Seru lah. Buat tambah-tambah buat traveling. Bener. Wow. Terus ya udah itu dari saya.
mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Doain juga, saya juga ada project sebenarnya pengen menghidupin YouTube saya. Terus, Amin. Bagas Prabowo, teman-teman bisa kalau mau tanya tentang beasiswa juga bisa ke website. Ada satu quote terakhir dari saya, menyambung dari cerita awal tadi. Terkadang bukannya kita tidak mampu, hanya saja tidak mau. Lihat saja nanti saat kita mau, ternyata kita mampu. Pesan dari saya. Do it now, sometimes later become never. Oke, Mas. Makasih banyak, Mas. Oh, Zeni ya. Thank you ya, Mas ya. Opportunity is good luck. Good luck. Makasih banyak Mas Bagas untuk kesediaannya dan bisa dikontak di email dan media sosial dan kita doakan semoga nanti berkembang Mas untuk YouTube-nya Mas Bagas di Bagas Prabowo. Amin. Oke, terima kasih Mas Bagas. Mas Bagas kuliah di Jagiellonian University Polandia. Stres kah Mas? Iya, di awal saya cukup stres. Jadi kayak apa ya ternyata cara kerja dari kampus ini cukup nggak stressful, kaget aja karena diverse kan kelas saya, dan ternyata tuh kayak saya ngerasa standarnya tinggi gitu, jadi saya harus ngejar. Kayak contohnya ada tadi saya jelaskan di experimental design-nya, jadi kayak tentang statistik itulah. Nah di awal-awal tuh saya benar-benar ketinggalan gitu loh. Sampai akhirnya saya benar-benar ngejar, terus sampai di akhir bisa catch up dan bagus. Tapi ada beberapa course juga yang miss gitu. Jadi ya itu, kita perlu menghitung takaran kita dan meningkatin level kita. Baik. Makasih Mas Bagas. Itu tadi yang Mas Bagas ceritakan itu di kuliah pertama ya, bukan yang kelas bahasa kan ya? Kuliah. Kelas bahasa cenderung menyenangkan sih. Menyenangkan. Karena nggak ada beban. Cuma belajar bahasa aja. Baik, Mas Bagas dulu di IPB-nya ngambil kehutanan, Mas ya. Kehutanan terus di sini juga ngambil environment. Itu sejak kapan, Mas? Terinspirasi, wah kayaknya aku bakalan pengen studi dan karir gitu berhubungan dengan environment, dengan kehutanan. Ya, sebenarnya saya emang suka, pas di SMA itu saya suka biologi ya. Jadi kayak nggak ngapalin sih, mengerti tentang kejadian di biologi. Terus jadi waktu itu memang saya sebenarnya nggak langsung struck ke kehutanan gitu. Jadi memang saya cari program-program mana yang coverannya lebih ke biologi, terus saya lihat ada kelautan, terus kehutanan, terus ada biologi yang dasarnya. Saya ngelihat waktu itu prospek di environment atau di kehutanan sedang besar, karena mungkin kedepannya kan kita tahu ya, ada climate change, terus ada gerakan-gerakan green movement, terus bupati-bupati juga waktu itu lagi zaman-zamannya Pak Ridwan Kamil bikin taman, jadi kayak kota-kota lain langsung bikin taman dan gitu. Jadi saya ngeliat prospek kedepannya sedang tinggi. Nah, sejak itu saya itu goals-nya, karena kan isu lingkungan di kedepannya itu makin tinggi ya. Terus orang-orang juga banyak yang belum tahu. Karena saya ngeliat data terbaru kemarin, Indonesia tuh angka melek climate change-nya sangat rendah. Salah satu yang terendah di dunia lah, bukan beberapa. Nah, jadi goal saya pengen jadi orang pertama yang ngejelasin atau menjawab tentang isu-isu lingkungan di Indonesia. Jadi biar lebih mengedukasi lagi. Makasih Mas Bagas. Selama studi nih di Polandia, Mas Bagas sudah traveling ke berbagai tempat ya dan berbagai negara. Tempat mana yang menurut Mas Bagas, wow? Kalau saya jujur di Amsterdam sih, di Belanda. Jadi di Belanda itu memang secara ekonomi mahal ya. Terus tapi secara masyarakatnya, terus kan sana kan kayak banyak orang naik sepeda, terus kayak lebih melek gitu, terus dia juga lebih ramah, terus bersih. Jadi kayak ternyata memang ada beberapa
for your information aja, ada beberapa kota-kota impian yang kita bayangkan indah di Indonesia itu, secara kota itu nggak terlalu bagus. Contohnya Paris. Paris kan indah, romantis, dan lain sebagainya. Nah, ternyata tuh secara kota ya, nggak jauh beda kayak Jakarta sebenarnya. Ada beberapa memang posisi-posisi yang pesing, terus kotor. Tapi memang secara di Eiffel-nya bagus. Waktu itu kebetulan saya di Paris itu saat tahun baru. Jadi saya ikut tahun baruan tuh sebelum corona menyerang. di apa? Tugu yang kayak di Paris. Karena ada tugunya yang versi Parisnya. Tapi itu jadi balik ke itu tadi Amsterdam sih. Tapi memang saya kan travelnya nggak lama-lama, jadi nggak bisa, sebenarnya nggak terlalu objektif menilai. Cuman kota yang saya keren itu Amsterdam sama pas saya di Vienna. Di Vienna itu benar-benar bersih. Saya nggak ngelihat ada sampah plastik kecil pun di jalan. Keren banget. Oke. Baik, Mas Bagas. Apa pesan yang ingin Mas Bagas sampaikan kepada teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri, khususnya di Jagiellonian University di Polandia? Oke. Jadi kalau dari saya yang pertama mantepin dulu kemauannya, terus jangan sampai cuma ke tujuan kita tuh hal-hal yang kecil gitu. Karena perjalanannya bakal panjang. Perjalanan dari segi apply beasiswanya juga nggak gampang, terus bakal harus nyiapin ini itu, harus belajar ke Pare, terus atau ke tempat lain untuk persiapannya, harus hubungin profesor ini itu. Pokoknya perjalanannya bakal panjang, jadi harus will-nya tuh harus tinggi. Jangan cuma misal pengen jalan-jalan, terus pengen foto-foto. Itu kayaknya soalnya banyak banget teman-teman yang burn out gitu. Jadi bahkan nggak banyak juga yang gagal. Misal udah di luar negeri terus capek, stres, mungkin larinya ke tempat lain kan karena mungkin di sini lebih legal apapun. Jadi banyak lain ke tempat-tempat yang nggak bagus, terus misal pulang gagal kan malu ya. Misal udah dapat beasiswa ke luar negeri, pulang nggak bawa apa-apa. Mas Bagas sendiri pernah menemukan teman atau informasi yang bahwa anak-anak Indonesia ada yang gagal pulang Indonesia? Ada kebetulan. Jadi ada teman saya, kan tadi kan saya jelasin ya bahwa di beasiswa ini kan sekolah bahasa dulu baru apply kampus. Nah sayangnya ada 2 atau 3 teman saya itu nggak menemukan kampus yang cocok. Jadi kampusnya nggak ada yang cocok, terus nyoba apply ke yang misal yang nggak selaras sama jurusan dia sebelumnya juga ditolak sama kampusnya. Jadi sayangnya terpaksa buat pulang. Jadi itu kasus-kasus seperti itu juga ada, makanya keterima beasiswanya pun bukan finishing, bukan jalannya, bukan finish, tapi awal dari start yang baru. Jadi harus punya will yang kuat sampai lulus ya, jangan cuma pas ngejar beasiswanya aja. Terus sama tips buat beasiswa ya, jadi menurutku kalau kita mau apply beasiswa, bagusnya itu punya value yang kuat dan selaras gitu. Ini kayaknya tips inti dari saya. Jadi kalau kamu mau apply beasiswa, coba sesuaikan value kamu dengan beasiswanya sama dengan kampusnya. Jadi misal contoh nih, kamu udah di S1 jurusannya misal tentang climate change ya. Jadi dia belajar tentang climate change, terus dia punya keresahan buat nyelesain permasalahan iklim di Indonesia dan misal membuat orang-orang Indonesia melek tentang iklim. Nah, terus selama kuliah dia ikut komunitas atau kegiatan-kegiatan yang tentang climate change itu. Terus nanti dia bikin proposal penelitian yang bahas tentang climate change. Terus dia apply di kampus yang bagus di bidang climate change-nya. Jadi kan value-nya selaras ya, apa yang dia pengen kejar sama value diri dia, sama background-nya,
selaras. Nah, itu menurutku adalah kayak skakmatnya beasiswa gitu. Jadi istilahnya kita bilang ke beasiswanya, kenapa nggak ngambil gue gitu. Itu sih. Jadi dibalik Mas ya Hmm. perspektifnya. Makasih Mas Bagas. Dan yang terakhir, apa harapan seorang Bagas Aji Prabowo untuk Indonesia yang lebih baik? Oke, jadi berat juga ya. Eh, mungkin dari segi lingkungan ya. Jadi saya paham Indonesia lagi negara berkembang, memang ada survival mode-nya, tapi saya harap Indonesia bisa lebih melek lagi tentang isu-isu lingkungan, terutama climate change. Jangan sampai kejadian kayak coronavirus ini terjadi lagi di bidang climate change. Jadi kan misal terjadi, terus kita nggak tahu harus ngapain, misal pemerintahnya juga bercanda, dikira nggak serius, ternyata serius. Nah, jangan sampai terjadi juga di climate change nih. Kita tahu isunya udah ada, kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan harapannya generasi muda juga lebih aware dan isunya bisa lebih disebar lagi biar orang-orang tahu dan harus berbuat apa. Gitu sih. Amin, harapan yang mulia. Makasih banyak Mas Bagas, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses Mas, lancar untuk Amin. semuanya. Sukses juga. Amin. Dan semoga nanti begitu balik ke Indonesia bisa kontribusi ya untuk Indonesia, Amin. bahkan kontribusi secara global. Amin, amin. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman. Semoga yang di storytelling yang disampaikan tadi oleh Mas Bagas bisa memberikan motivasi dan memberikan paradigma, perspektif yang baru buat teman-teman untuk kuliah ke luar negeri, khususnya ke Polandia, Jagiellonian University dengan beasiswa Ignacia tadi. Sekali lagi terima kasih Mas Bagas, ini luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih dan semoga semakin banyak nih teman-teman anak-anak Indonesia yang kuliah luar negeri, ya khususnya ke Polandia, ke Jagiellonian University. Terima kasih Mas Bagas dan teman-teman semua. Saya Glo dan seluruh tim dari JDPNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh JDPNS. Terima kasih.